Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini merupakan kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu menjelaskan tentang apa sih yang berbeda antara jadwal imunisasi rekomendasi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2017. Kalau kemarin itu tentang varicella, kalau sekarang adalah tentang polio, khususnya polio yang injeksi. Apa yang berbeda antara rekomendasi tahun 2020 dengan tahun 2017. Jadi, bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu teman-temannya, sahabatnya, atau saudara-saudara yang lain memerlukannya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Mudah-mudahan selalu bermanfaat bagi Anda semuanya. Kita mulai pembahasannya. Jadi vaksin polio adalah vaksin yang memang didesain untuk mencegah yang namanya penyakit polio atau penyakit lumpuh layu. Sejak adanya penyakit yang karena infeksi virus ini, maka ilmuwan berusaha menemukan yang namanya vaksin polio. Pada tahun 2014, Indonesia oleh WHO dinyatakan bebas polio. Namun demikian, risiko transmisi tetap ada jika cakupan dari imunisasi polio ini di bawah targetnya. Kalau misalnya ada beberapa anak yang tidak mau diimunisasi, maka ini juga akan mengganggu yang namanya herd immunity atau imunitas populasi. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin saja anaknya belum diimunisasi, segera dibawa imunisasi agar terbentuk yang namanya imunitas populasi. Jadi kumannya tidak gampang lagi masuk apabila ada seseorang yang tertular. Vaksin polio ini ada dua jenis, polio tetes dan juga polio injeksi. Saya kira Bapak Ibu yang memiliki anak itu sudah pernah mengalami yang namanya polio tetes, dan yang terbaru adalah polio injeksi. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah polio tetes. Apa sih polio tetes itu? Polio tetes adalah vaksin polio Sabin, ditemukan oleh Albert Sabin tahun 1957. Polio yang tetes ini merupakan polio yang hidup, vaksin yang hidup, tetapi meskipun hidup sudah dilemahkan. Karena dia bersifat hidup, maka tidak bisa diberikan pada anak-anak dengan defisiensi imun, misalnya pada kanker atau pada HIV yang berat. Bagaimana cara pemberiannya? Caranya adalah dengan meneteskan pada mulut si bayi sebanyak 2 tetes. Nanti dengan diteteskannya polio ini akan merangsang usus dan juga darah untuk membentuk antibodi atau zat kekebalan tubuh. Memang yang namanya vaksin tujuannya adalah untuk merangsang atau membentuk kekebalan tubuh atau antibodi pada si anak yang nanti pada nantinya itu akan mencegah si anak tertular dari infeksi tersebut. Karena polio yang tetes ini merupakan virus yang hidup, sering sekali menyebabkan efek samping, walaupun jarang sebenarnya, itu ya VDPP dan juga VAPP, karena penularannya dari feses dan juga sekret orofaringeal. Dulu itu polio yang tetes itu TOPV, trivalen 3, yang serotype 1, 2, dan 3. Karena sekarang itu sudah jarang, hampir tidak ada lagi yang serotype 2, maka yang TOPV itu diubah menjadi BOPV, yaitu serotype 1 dan 3, yang duanya dihilangkan. Polio tetes ini sangat mudah pemberiannya, tinggal tetes, dan juga harganya terjangkau dibandingkan dengan polio yang injeksi. Bagaimana tentang polio injeksi? Polio injeksi ini merupakan vaksin Salk, ditemukan oleh Dr. Jonas Salk tahun 1955. Vaksin polio injeksi ini merupakan vaksin polio virus yang mati yang nanti disuntikan pada otot, bisa di lengan atau di paha. Harapannya setelah disuntikan yang polio injeksi, itu akan terbentuk antibodi dalam darah.
karena dia bukan polio yang hidup, maka tidak menyebabkan VDPV. Kalau tadi yang vaksin polio tetes itu ada 2 serotype, yaitu yang serotype 1 dan 3, sedangkan yang polio injeksi ini masih mengandung yang namanya 3 serotype ya, serotype 1, 2, dan 3. Dosis penyuntikannya itu kurang lebih 0,5 ml. Nah, harapannya nanti dengan penyuntikan polio injeksi ini, jika ada polio virus yang liar, anak tidak sakit karena kekebalan tubuhnya sudah ada di dalam darahnya. Karena polio injeksi ini merupakan virus yang mati, maka virus polio suntik ini boleh diberikan pada pasien yang kekebalan tubuhnya rendah. Bagaimana tentang rekomendasi IDAI tahun 2017 dan 2020? Untuk vaksin polio tetes tidak berbeda ya. Biasanya nanti yang tetes itu akan diberikan pada saat si bayi akan pulang, atau sering diberikan pada saat kunjungan imunisasi BCG. Kemudian setelah itu diberikan bersamaan dengan imunisasi DPT, terutama itu yang DPT yang pentavalen, usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kalau vaksin polio injeksi atau IPV, rekomendasi tahun 2017 Ikatan Dokter Indonesia mengatakan bahwa minimal seorang anak itu mendapatkan 1 kali IPV dengan 3 kali OPV. Biasanya nanti penyuntikannya diberikan pada saat usia 4 bulan atau pada saat DPT 3. DPT 3 diberikan polio tetes dan juga polio injeksi. Minimal 1 kali. Sedangkan rekomendasi yang terbaru tahun 2020 itu menyarankan IPV atau polio injeksi itu diberikan minimal 2 kali. Ya, sebaiknya harus tuntas sebelum usia anak 1 tahun. Pertanyaannya mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih harus 2 kali? Kenapa nggak sekali saja? Ya toh, anak kan kalau misalnya dia disuntik kan sakit. Ternyata ada alasannya Bapak Ibu semuanya. Apabila anak kita disuntik hanya 1 kali IPV, itu tadi kan kalau IPV itu kan 3 serotype, serotype 1, 2, 3. Sedangkan yang tetes itu kan 1 dan 3. Nah, apabila cuma dikasih 1 kali, serotype 2-nya itu hanya memiliki serokonversi yang rendah, kurang lebih antara 32 sampai 39%. Apabila IPV ini diberikan 2 kali, nah serokonversi pada semua serotype ya 1, 2, 3 itu bisa mencapai 95%. Artinya sangat efektif untuk membentuk antibodi baik serotype 1, 2, dan 3. Itu alasannya kenapa diberi IPV sebanyak 2 kali. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan apa perbedaan antara imunisasi polio rekomendasi IDAI tahun 2017 dan yang terbaru tahun 2020. Nantikan materi berikutnya update tentang imunisasi tahun 2020. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat. Dadah.